Pada soal ini terdapat sebuah balok yang berada pada suatu bidang miring dengan sudut elevasi 60 derajat. Massa balok itu adalah 1 kg dan percepatan gravitasi setempat adalah 10 meter per second kuadrat. Gaya minimum untuk mendorong balok menyusuri bidang kasar sebesar 10 Newton. Dan kita ditanya koefisien gesek kinetik yang mungkin antara balok dan bidang miring adalah, kita dapat tuliskan yang diketahui terlebih dahulu yakni theta atau sudut yang dibentuk antara bidang miring dengan bidang horizontal adalah 60 derajat. Kemudian M atau massa balok adalah 1 kg, F atau gaya dorong minimum yang diberikan pada balok adalah 10 Newton, dan G atau percepatan gravitasi setempat adalah 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah mu K atau koefisien gesek kinetik. Untuk menjawabnya, kita dapat gambarkan terlebih dahulu di sini terdapat balok pada suatu bidang miring dengan sudut elevasi sebesar theta. Balok tersebut mendapat gaya dorong sebesar F yang arahnya ke atas, dan karena gaya dorong memiliki arah ke atas bidang miring, maka akan terdapat gaya gesek balok antara bidang miring atau FK yang arahnya berlawanan yakni ke bawah bidang miring seperti berikut. Kemudian terdapat N atau gaya normal yang arahnya tegak lurus balok seperti ini, dan terdapat W atau gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi seperti ini. W sendiri dapat dijabarkan menjadi M kali G, dan karena berada di bidang miring, maka W dapat diurai menjadi M dikali G sin theta dan M dikali G cos theta, di mana M dikali G sin theta adalah komponen W pada sumbu Y bidang miring dan M dikali G cos theta adalah komponen W pada sumbu X bidang miring. Kemudian, karena yang diketahui adalah gaya minimum untuk menyusuri bidang miring yang kasar, maka artinya balok tersebut barulah hendak akan bergerak, belum sepenuhnya bergerak, sehingga akan berlaku persamaan pada hukum 1 Newton yakni sigma Fx sama dengan 0, di mana sigma Fx adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X bidang miring. Kita dapat asumsikan gaya yang mengarah ke bawah bidang miring adalah bernilai negatif dan gaya yang mengarah ke atas bidang miring adalah positif, sehingga sigma Fx dapat dijabarkan menjadi F dikurangi M dikali G sin theta dikurangi Fk sama dengan 0. Fk sendiri dapat dijabarkan menjadi mu K dikalikan N, dan theta adalah sebesar 60 derajat, sehingga persamaannya akan menjadi F dikurangi M dikali G sin 60 derajat dikurangi mu K dikalikan N sama dengan 0. Kita simpan persamaan ini menjadi persamaan 1 terlebih dahulu. Karena nilai N belum diketahui, maka kita dapat mencari nilai N terlebih dahulu, dan karena N merupakan komponen gaya pada sumbu Y bidang miring, maka kita dapat tinjau sumbu Y bidang miring untuk mencari nilai N. Karena tidak ada pergerakan sepanjang sumbu Y bidang miring, maka artinya berlaku juga persamaan pada hukum 1 Newton yakni sigma Fy sama dengan 0 pada sepanjang sumbu Y bidang miring. Kita dapat asumsikan gaya yang mengarah ke atas adalah positif dan gaya yang mengarah ke bawah adalah negatif, sehingga nilai N adalah positif dan nilai Mg cos theta adalah negatif. Maka sigma Fy dapat dijabarkan menjadi N dikurangi M dikali G cos theta sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan ruasnya sehingga nilai N sama dengan M dikali G cos theta. Kita ganti tetanya menjadi 60 derajat. Lalu kita masukkan nilainya yakni 1 dikali 10 dikali 1/2, maka akan didapat N adalah sebesar 5 Newton. Kemudian kita masukkan nilai N ke dalam persamaan 1, sehingga didapat persamaan 1 akan menjadi 10 dikurangi 1 dikali 10 dikali 1/2 akar 3 dikurangi mu K dikalikan 5 sama dengan 0. Maka setelah dihitung akan didapat 10 dikurangi 5 akar 3 dikurangi 5 mu K sama dengan 0. Maka akan didapat 10 dikurangi 5 akar 3/5 sama dengan mu K. Maka mu K adalah 2 dikurangi akar 3 atau kurang lebih sebesar 0,27. Maka opsi yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.